Shalom, damai di hati, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita sehingga bisa merasakan berkat Tuhan di hari ini. Dan marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami rindu lagi untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menyinari hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami bukan hanya sekedar membacanya, tetapi kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami dalam kami menjalani tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca dalam Markus 14 ayat 39 dan 40. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Tema perenungan kita pada hari ini ialah Yesus Kristus berdoa lagi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, momen Yesus Kristus berdoa lagi terjadi setelah untuk kedua kalinya dia berdoa. Rupanya ada yang belum tuntas dalam doa kontemplasinya atau perenungan yang dalam dan sangat fokus yang dilakukannya dalam doa. Bisa juga karena perasaan mencekam yang membuatnya takut dan gentar belum sepenuhnya pudar. Nah, Markus mencatat bahwa Yesus kembali berdoa dan mengucapkan doa yaitu juga. Kesan kuat yang kita dapati dari situasi Yesus Kristus demikian, yakni kemanusiaannya mengalami situasi yang naik turun. Sesuatu yang sangat alami terjadi pada manusia. Karena tidak bisa memprediksi atau memperkirakan dengan pasti, menerima atau menegasi apa yang akan terjadi padanya. Perasaan Tuhan Kristus yang sedang tegang dan tidak biasanya menjadi penyebab dari fluktuasi atau situasi naik turun emosi yang dialaminya. Ketika dia bisa mengatasi ketegangan batinnya, dia menjadi tenang dan kembali memeriksa ketiga muridnya. Sebaliknya, ketika dia kembali merasakan suasana batin mencekam, dia kembali berdoa. Yang menarik dari situasi fluktuasi emosi yang Yesus Kristus alami adalah dia tetap konsisten dengan apa yang didoakannya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kendati Yesus Kristus menjalani dan meresapi keterbatasan dan kerapuhan atau kerentanan sebagai manusia. Namun, ia selalu setia pada agenda keselamatan yang dikerjakannya. Dia menjalani sepenuhnya jalan kemesiasannya sebagai Mesias yang menderita. Di sisi lain, tindakan Yesus Kristus menegaskan tentang kepedulian yang tinggi terhadap spiritualitas para murid. Suasana batin yang mencekam menjelang saat dia akan menjalani penderitaannya tidak menjadi alasan baginya untuk hanya terpusat pada diri sendiri dan mengabaikan spiritualitas para murid. Karenanya, berulang-ulang dia melihat apakah mereka tetap terjaga dan berdoa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam penghayatan di Minggu Sengsara Yesus Kristus yang keempat ini,
Kiranya cara dan doa Yesus Kristus terus menginspirasi kita bahwa ketika berdoa, maka sampaikanlah doa tersebut berulang-ulang. Doa yang sama yang diulang-ulang, selain semakin meyakinkan kesungguhan kita dalam berdoa, juga mempertegas konsistensi keberimanan kita bahwa Tuhan Allah sedang, selalu, dan akan mendengar setiap doa. Karena itu, kita didorong untuk selalu peka, merasakan suasana persekutuan jemaat, keluarga, dan masyarakat, sehingga kita tanggap dan kreatif dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan. Pergumulan, tantangan, suasana batin yang terganggu tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan orang lain dalam persekutuan jemaat, keluarga, dan masyarakat. Dari firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tetaplah doakan berulang-ulang apa yang kita yakini dan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah, kiranya Engkau senantiasa mendampingi langkah kehidupan kami, karena kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya di mana kami berada di puncak sukacita, namun ada kalanya kami ada dalam lembah pergumulan yang bisa saja membuat kami menyerah. Untuk itu ya Tuhan, teguhkanlah hati dan iman kami, agar kami bisa menghadapi setiap situasi apapun, sehingga kami bisa tetap kuat, kami bisa tetap melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu berbuat baik. Pakailah kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, untuk boleh menjadi damai dalam diri kami sendiri, untuk boleh menjadi kehangatan dalam keluarga kami, untuk boleh menjadi pembawa pertumbuhan bagi jemaat dan membawa kemajuan di dalam masyarakat. Dan melalui firman-Mu di hari ini Tuhan, kami juga diingatkan untuk boleh tetap terus berdoa dalam keadaan apapun. Ajarkanlah kami terus Tuhan untuk boleh berdoa bagi sesama kami yang membutuhkan, untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk jemaat dan untuk masyarakat. Biarlah melalui doa kami banyak orang boleh diberkati. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini pula kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah keluarga kami terus diberkati oleh Tuhan, terus dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, harapan dari keluarga kami, pergumulan keluarga kami, itu semua boleh dilihat oleh Tuhan, boleh diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar setiap pribadi kami dalam keluarga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk para hamba pelayan-Mu, pendeta, guru agama, penatua diaken. Pakailah mereka Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, sukacita melayani, agar jemaat-Mu boleh terus ada di jalan kebenaran-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati pun untuk para komisi pelayanan yang ada, tim-tim kerja di hari-hari raya gereja, tim multimedia, pegawai gereja, Panji Yosua, Kostor, dan semua orang yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan pakai kehidupan mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan untuk pelayanan Tuhan itu boleh berbuah yang baik dan boleh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pun di saat ini kami mau berdoa untuk setiap sukacita dan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Biarlah itu semua boleh menjadi
pelajaran dalam kami menjalani kehidupan ini, agar kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini pun kami mau mendoakan untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan yang sakit, baik mereka yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya menjamah, melihat apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, kiranya daripada semuanya itu mereka boleh memperoleh kesehatan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami pun berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita iman dalam mereka menjalani masa-masa tua mereka. Biarlah mereka boleh terus menjadi teladan dalam kehidupan kami para muda-mudi. Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh aktivitas, kegiatan, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dan inilah yang menjadi doa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Meratapa Selatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.